Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama calon anggota DPD RI asal Lampung, Bapak Petrus Chandra MBA. Tema kita pada sore hari ini adalah tingginya harga pangan yang saat ini sedang terjadi dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi sebelum kita bicara sesuai tema mengenai tingginya harga pangan, ini baiknya kita mengenal kembali lebih jauh profil dari Pak Petrus Chandra MBA. Silakan Pak Petrus. Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bang Umar. Ya, siang. Salam jumpa lagi. Ya. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, saya ingin mengingatkan, saya Petrus Chandra, anak Lampung. Anak Lampung. Ya. Karena kenapa saya selalu mendengungkan anak Lampung? Ya. Karena saya ingin bahwa kita bangga jadi anak Lampung. Putra daerah. Putra daerah. Betul. Sebab saya mengatakan, di Lampung ini tanah yang begitu subur, tanah yang begitu indah. Oke. Tetapi kalau kita bicara dengan contohnya kawan-kawan dari Jawa, suku Jawa yang sudah mungkin lebih dari 100 tahun di Lampung, dia nggak pernah berbicara bahasa Lampung. Iya, betul. Kalau anak Lampung, dia sekolah di Jogja 6 bulan, bahasa Jawa dia. Iya. Dan ada satu, misalnya yang paling tua di kita itu ada Wong Jowo, ada kawan dari Bali. Sudah lebih dari 100 tahun. Tapi dia kan, saya orang Bali, saya orang Wong Jowo. Oke. Hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu, adik-adik, bagaimana kita mengatakan kita Orang Lampung. orang Lampung. Dan Banggalah kita harus menjadi- bangga Oh, jadi orang Lampung. betul. Sebab kalau kita nggak bangga, siapa lagi yang bangga? Betul. Kimakam, siapa lagi? Apa lagi? Ya. Kimatano, kapan Kapan lagi? lagi? Oke. Iya, Pak. Itu Pak. Iya. Ya. Tapi Pak Petrus supaya juga pemirsa mengenal lebih jauh Pak Petrus ini aktifnya ya di mana ini? Atau bisnisnya apa nih Pak Petrus? Inilah problemnya orang Lampung, Pak. Orang Lampung ini biasanya sampai SMA di Lampung. Oke. Setelah SMA dia bilang ke Jawa, geh. Ya, Karena memang perputaran uang itu ada di Jawa, Betul. di Jakarta. betul. Kadang-kadang banyak orang tua yang menjual sawahnya untuk anaknya sekolah di Jawa. Betul. Setelah dia sukses di Jawa, dia kawin di Jawa. Betul. Nggak pulang. Iya, iya. Sawah sudah terjual. Iya, iya, betul, betul. Jadi saya mengundang semua kawan-kawan kita, anak Lampung, ayo kita pulang kampung. Wah, Ngulang tio. Mulang Tio. Ngulang. Mulang. Bangunlah kampung kita. Betul. Sebab saya mengatakan bahwa Lampung ini tanah yang kata Wong Jawa gepah, ripah, loh, jinawi. Iya. Betul. Jangan dinikmati oleh orang lain. Betul. Jadikanlah orang Lampung di tuan di negeri sendiri. Di daerahnya Di sendiri. daerahnya, di kampung. Di kampung. Iya. Gitu, Kalau Pak. boleh tahu, Pak Petrus ini Boleh. supaya pemirsa Tegar TV tahu, ya organisasi atau bisnis atau usaha Pak Petrus itu? Saya, background saya seorang kimia, Pak. Jadi Kimia? saya sekolah itu Analisis kimia gitu ya? kita ini VIPIA atau MIPA. Wow. Jadi saya ini maksudnya ilmu susah itu. ilmu susah. Iya. Nggak ada yang mau. Iya, iya, betul. Nah, Tetapi kalau kita bicara di luar negeri, they talk science and technology. Science duluan, baru teknologi. betul, Karena sains itu adalah bapaknya itu harus ilmu dulu. Teknologi itulah turunannya. Tapi di Indonesia, kalau kita ingat sebelum zaman Pak, ada 2 lembaga, satu LIPI, Lembaga Iya. Ilmu Pengetahuan. Iya. Kepalanya naik kijang. Hmm. Ada BPPT, Teknologi badan. menteri, Pak. Kenapa kok yang ilmunya LIPI itu tempatnya di pojok, si engineer dipagai? Bangsa kita harus kembali ke basic. Kita harus memuliakan ilmu. Sebab kalau kita tidak tahu ilmunya, kita dibohongin terus, Pak. Betul, betul. Maka saya memilih ilmu kimia. Menarik itu, Pak Petrus. Iya.
Pak Petrus ini kan Pak Petrus ini calon anggota DPD RI. Betul Pak, mohon asal dukungan. Lampung ini. Betul Pak. Ini latar belakangnya kenapa ingin menjadi calon anggota atau anggota DPD RI? Oke, Ini gimana Pak? Kalau kita ke Amerika, Oke. hampir semua presiden itu adalah mantan senator Pak. Ya, John F. Kennedy, senator Massachusetts jadi presiden. Obama dan sebagainya. Karena senator itu politiknya politik kedaerahan. Dia mengerti betul permasalahan daerah. Betul. Tidak, sedangkan tidak menyinggung yang lain, bahwa partai itu tentu sesuai dengan filosofi dan aliran partainya. Betul, betul. Jadi kalau kita mau bicara Lampung, seharusnya berbicara lewat DPD. Karena dia mewakili rakyat, tidak mewakili partai. Iya. Sehingga saya bilang, bos saya ya Bang Umar ini, sama Bang Thohir. Rakyat Lampung. Rakyat Lampung. Iya. But DPD itu tidak punya kekuasaan anggaran. Betul. Tidak punya kekuasaan undang-undang. Tapi dia punya kuasa mengusulkan dan mengawasi. Itu yang kalau digunakan luar biasa Pak. Betul. Kita yang mengusulkan apa yang diperlukan Lampung. Kita adalah yang paling tahu Lampung. Oke. Nah, karena saya anak Lampung, saya bilang, saatnya lah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dibagi dua. MPR itu ada DPR dan DPD. Betul. Di mana DPR itu memperjuangkan Indonesia dengan paham politiknya. Oke. DPD memperjuangkan kemarin berdasarkan kedaerahan. Oke. Tapi kalau semua di DPR, siapa yang membela yang tempat yang jumlahnya kecil rakyatnya Pak? Betul. Jawa terus yang diperjuangkan. Yeah. Jadi saatnya lah kita mengatakan kita perlu memikirkan kemajuan daerah kita. Khususnya daerah Lampung. Pasti. Karena Kita anak Lampung. Gitu, Pak. Tapi tekad Pak Petrus ini gimana? Sebab seusia saya Pak, 63. Orang bilang sudah telat kalau berpolitik kok umur 63. Tapi saya melihat Lampung ini tanah yang luar biasa. Secara geostrategis, Lampung ini terbaik di Indonesia. Karena dia menghubungi 2 pulau. Orang dari Aceh, Medan, Riau, Padang, Palembang, kalau bekerja itu lewat Lampung. Betul. Orang dari Surabaya harus lewat Lampung juga. Tapi kenapa Lampung nggak maju? Betul. Dan ini mungkin saya pernah di peringatan, jangan angkat masalah ini karena mungkin akan menyinggung harkat atau piil orang Lampung. Iya. Tapi saya katakan, kalau kita tidak mau membuka diri tentang kelemahan kita nggak akan maju. Iya, iya. Lampung ini, Bang Umar, negara yang begitu indah. Iya, daerah yang begitu indah. Termasuk 15 provinsi termiskin di Indonesia. Iya, iya. Masa kampung kita masuk daerah termiskin di Indonesia? Iya, iya. UMP kita kedua terendah di Sumatera. Iya. Seharusnya kalau kita mau maju, kita harus buat target saya. Lampung harus keluar dari namanya daerah termiskin. Poverty trap. Oh, apa itu? Ya, jebakan kemiskinan. Oh, iya, iya, iya. Kita harus angkat targetnya, mudah-mudahan lah. Kalau orang Lampung ini bersatu, kita sama kembali membangun. Saya bilang, masa kita nggak bisa ya at least 10 besar lah di Indonesia. Kita punya pabrik gula terbesar, kita punya pabrik tapioka terbesar, kita punya pabrik nanas terbesar, kita punya terbesar. Menarik itu, Pak Petrus Chandra, calon anggota DPD RI asal Lampung. Ini nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua ya, terkait bagaimana mengatasi jebakan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Gitu ya, Pak Petrus ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama calon anggota DPD RI asal Lampung, Petrus Chandra MBE, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.